Nah, prostat itu dimiliki oleh laki-laki dan terletak pada saluran kencing pria bagian luar atau uretra. Apa sih gejala dari pembesaran prostat jinak ini? Gejalanya sendiri dinamakan dengan LUTS atau Lower Urinary Tract Symptom, di mana pada gejala ini terdapat beberapa gejala, yaitu antara lain adalah kencing ke arah ringan, sedang, dan berat. Untuk gejala yang ringan, biasanya cukup diterapi dengan perbaikan gaya hidup, misalkan dengan saran tidak boleh minum 2 jam sebelum tidur. Umumnya pengobatan prostat ini memiliki prognosis yang baik dan juga prosedur-prosedur yang dilakukan umumnya aman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat dan sukses selalu. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit yang dinamakan pembesaran prostat jinak atau benign prostate hyperplasia. Apa itu benign prostate hyperplasia? Yuk kita simak di video kali ini. Sebelum kita membahas mengenai pembesaran prostat jinak, ada baiknya kita mengenal tentang apa itu prostat dan apa fungsinya. Nah, prostat itu dimiliki oleh laki-laki dan terletak pada saluran kencing pria bagian luar atau uretra. Saluran kencing atau uretra ini menghubungkan antara kandung kemih dan lubang kencing. Sehingga jika terdapat pembesaran di organ ini, maka aliran kencing dari kandung kemih ke bagian luar menjadi terhambat. Umumnya hal ini disebabkan karena adanya paparan testosteron atau hormon laki-laki pada pria, sehingga seiring dengan berjalannya waktu, sel-sel di dalam organ ini akan terus berkembang dan pada sebagian orang akan menyebabkan masalah perkemihan. Apa sih gejala dari pembesaran prostat jinak ini? Gejalanya sendiri dinamakan dengan LUTS atau Lower Urinary Tract Symptom, di mana pada gejala ini terdapat beberapa gejala, yaitu antara lain adalah kencing menjadi sering atau frekuensi, urgensi, kemudian juga kencing pada malam hari atau nokturia, kemudian juga adanya pancaran kencing yang lemah serta harus mengedan, serta perasaan tidak lampias setelah berkemih. Sayangnya, gejala gangguan berkemih ini tidak hanya disebabkan oleh pembesaran prostat jinak, namun juga dapat disebabkan oleh beberapa penyebab lain, diantaranya adalah infeksi, beberapa keganasan seperti keganasan kandung kemih, dan juga penyebab-penyebab karena batu ataupun karena gangguan neurologis di bagian kandung kemih. Nah, untuk itu sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter Anda mengenai apa penyebab dari gangguan berkemih Anda, apakah disebabkan karena pembesaran prostat jinak ataupun penyebab lainnya ataupun kombinasi dari keduanya. Jika Anda berkonsultasi dengan dokter, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan terhadap Anda berupa wawancara medis, seperti bagaimana sifat dari gangguan berkemih Anda, bagaimana intensitasnya, apakah ada gangguan-gangguan lainnya yang menyertai gangguan berkemih Anda, dan juga pemeriksaan tambahan yang dilakukan apabila mengarah kepada pembesaran prostat, diantaranya adalah pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination. Selain itu juga pemeriksaan tambahan lainnya adalah pemeriksaan darah dan juga analisis urin. Pemeriksaan serum prostat atau PSA juga akan diberikan jika tersedia, disertai dengan pemeriksaan ultrasonografi dari kandung kemih dan prostat. Jika dari pemeriksaan tersebut terdapat kecurigaan terhadap keganasan, maka pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan antara lain adalah pemeriksaan biopsi prostat. Setelah dokter memeriksa Anda, dokter akan menyimpulkan gejala berkemih Anda atau yang kita kenal dengan Lower Urinary Tract Symptom atau LUTS ke arah ringan, sedang, dan berat. Untuk gejala yang ringan, biasanya cukup diterapi dengan perbaikan gaya hidup, misalkan dengan saran tidak boleh minum 2 jam sebelum tidur, ataupun membatasi mengkonsumsi minum-minuman yang mengandung kafein atau alkohol.
Di antara minuman yang mengandung kafein adalah kopi, teh, dan juga makanan yaitu coklat. Nah, untuk saran lainnya diantaranya adalah olahraga teratur, dan jika Anda sudah mengeluh gangguan kencing, maka disarankan untuk melakukan terapi interval dalam berkemih, misal 2 hingga 3 jam sekali dengan pemusatan pikiran. Tentu hal ini harus dibarengi dengan supervisi atau pengawasan dari dokter Anda. Untuk gejala sedang biasanya dokter cukup memberikan terapi medikamentosa atau obat-obatan, belum perlu terapi seperti operasi. Namun pada beberapa keadaan memang diperlukan tindakan operasi. Untuk gejala berat yang tadi sudah saya sebutkan, gejala-gejala berat ini memang harus diterapi dengan tindakan operatif. Nah, awalnya dokter mungkin akan memasang selang kencing dan memberikan obat-obatan. Namun jika gagal, maka terpaksa harus menjalani operasi. Namun Anda tidak usah khawatir karena sekarang operasi relatif aman karena terdapat beberapa alternatif, diantaranya adalah teknologi minimal invasif. Pada teknologi minimal invasif kita kenal beberapa alternatif, diantaranya adalah reseksi prostat transuretral atau kita kenal dengan TURP. Pada prosedur ini, kamera endoskopi akan dimasukkan ke dalam saluran kencing Anda, dan kemudian prostat Anda akan dikerok menggunakan alat yang dinamakan resektoskop. Sebetulnya ada juga alternatif lainnya seperti vaporisasi, laser, atau prostatic stent, namun jarang digunakan di Indonesia. Ada alternatif lain juga yang dilakukan, yaitu prosedur pembedahan terbuka. Namun prosedur ini kini sudah jarang digunakan, namun beberapa masih menggunakannya tergantung dari kasus-kasus tertentu. Umumnya pengobatan prostat ini memiliki prognosis yang baik dan juga prosedur-prosedur yang dilakukan umumnya aman. Namun begitu, terdapat beberapa hal yang harus diketahui bagi Anda yang memang memiliki gejala ini dan berencana untuk melakukan operasi. Di antaranya pasca operasi, Anda harus menghindari beberapa hal. Di antaranya adalah aktivitas yang terlalu berat, seperti membawa beban berat, ataupun melakukan olahraga yang terlalu berat, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas seperti bersepeda. Anda juga tidak boleh untuk mengedan atau batuk lama. Kurang lebih 1 bulan Anda dilarang untuk melakukan hubungan atau aktivitas seksual. Itu tadi gejala-gejala dan juga hal-hal yang harus diperhatikan jika Anda atau sanak famili Anda memiliki penyakit prostat. Nah, untuk pertanyaan ataupun informasi yang lebih spesifik mengenai penyakit ini, silakan untuk bertanya kepada dokter Anda ataupun berkonsultasi dan menuliskan pertanyaan lewat kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.